semuanya, apa kabar? Terima kasih sudah join lagi di podcast kita kali ini. Kita di Experience Talks episode ketiga. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih juga karena kalian semua sudah antusias dan juga udah dengerin di Experience Talk kita yang kedua. Yang kita kemarin udah ngebahas nih, apa sih sebenarnya kita belajar basic tentang experience talk, tentang experience dalam customer itu seperti apa. Nah, kalau hari ini aku akan lebih membahas nih implikasinya, kemudian di dunia yang ini luar biasa sekali. Biasanya kalau kita ngomongin customer experience, kita akan lebih membahas dari sisi contohnya misalkan perbankan, kemudian industri finance gitu ya, yang paling sering dibahas. Nah, kali ini kita membahasnya yang agak unik tapi sangat-sangat relate dengan momen saat ini, momen back to school sebenarnya. Nah, aku hari ini mengundang Mbak Ambar. Mbak Ambar ini adalah Customer Experience Head dari English One. Halo Mbak Ambar, tamu kita yang cantik ini. Mbak Vika, thank you. Hai semua. Makasih Mbak Ambar sudah mau join, sudah mau sharing-sharing. Hari ini sharingnya sebenarnya adalah sharing santai antara customer ibu-ibu, ibu-ibu 4 orang anak ya yang habis menyekolahkan anaknya, yang kita baru saja milih-milih nih, kita mau milihin anak kita sekolah di mana, kemudian ekstranya apa. Nah, aku hari ini justru pengen ngebahas langsung nih dari yang punya institusinya. Bisa relate Mbak. Bisa relate ya. Oke, nah sebelum mulai boleh Mbak Ambar sharing dong ke kita semua sebenarnya siapa sih Mbak Ambar ini gitu ya. Oke, thank you Mbak Vika kesempatannya saya boleh hadir di podcastnya Experience Talk ya dari Mbak Vika. Makasih banget waktunya juga gitu ya. Saya sudah diundang gitu ya. Oke, buat teman-teman, nama saya Ambar. Saya sebenarnya perjalanannya panjang ya kalau di English One ya, karena begitu personal juga gitu loh buat aku Mbak Vika gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang belum mungkin kayak English One tuh apa sih gitu ya, kayaknya kok baru gitu loh, kayaknya nggak pernah dengar ya. Padahal enggak ya sebenarnya. Padahal enggak sama sekali loh. Ya jadi kalau misalnya teman-teman atau mungkin ibu-ibu bapak-bapak yang millennials kayak aku, kayak Mbak Vika juga gitu ya, mungkin udah tahu. Gen Z Mbak. Oh Gen Z. Ya jadi English One adalah English First Kids and Teens ya, sudah 30 tahun di Indonesia. Dengan perkembangan zaman, dengan adaptasi semua yang kita mau ya, mengedepankan teknologi, kemudian kurikulum gitu. Sekarang kita berevolusi menjadi English One Mbak Vika gitu. Terus kenapa sih kok bisa ada di English One gitu ya, tadi pertanyaannya. Wah itu panjang sebenarnya. Jadi boleh Mbak sharing ya. Selama 30 tahun ini saya mengikuti dari English First ke English One gitu ya, evolusinya itu selama 30 tahun gitu. Mungkin saya banyak sekali gitu loh di tahun-tahun itu partnya gitu. Jadi dulu saya adalah salah satu students di English First gitu. Cuma karena dulu tuh karena saya tinggalnya di suburb area Mbak. Di mana tuh Mbak? Di Depok. Wah maaf warga Depok ya. Jadi dulu kan kalau kalau dulu saya sekolahnya kebetulan di Jakarta. Terus kalau dulu English First itu kan bukan tempat kursus ya. Jadi tempat untuk homestay, untuk anak-anak homestay. Dulu tuh cuma bisa lihat brosurnya gitu. Terus kayak someday maybe I can work here gitu loh. Jadi dari situ ternyata afirmasinya terlalu positif mungkin ya. Akhirnya English First waktu itu hadir di kota Depok gitu ya. Terus berevolusi menjadi English One. Selama bertahun-tahun saya jadi students gitu. Kemudian ada kesempatan untuk berjodoh karir gitu ya di situ. Terus memulai dari dreams come true dong ya. Ya bisa dibilang kayak gitu ya, dreams come true. Jadi belajar dari situ. Terus ada kesempatan untuk bisa bekerja di situ juga gitu ya, di English One kebetulan. Terus saya start tuh dari sales
gitu. Jadi dari baik itu memperkenalkan kursus baik online ataupun offline gitu ya untuk ibu-ibu yang usianya 3 sampai 18 tahun putra-putrinya gitu. Terus abis itu ada kesempatan untuk naik jenjang karir juga jadi marketing. Kemudian menjadi manajer untuk menghandle satu center dan beberapa center gitu ya. Kebetulan saya bergabung di satu grup yang cukup besar di Jakarta. Jadi saya bisa handle beberapa center dalam 10 tahun saya di center Mbak Vika. Ini saya curiga nih customer experience talk bisa jadi berubah jadi motivasi story motivasi karir. bisa. Luar biasa Mbak Ambar. Gitu. Menarik sekali Mbak Ambar. Benar-benar Mbak Ambar ini berarti start from zero ya bisa dibilang. Dan ikut membesarkan gitu ya dalam 30 tahun tadi ya untuk English One ini sendiri berdiri. Dan Mbak Ambar sudah mengikuti journey-nya. Nah ini yang menarik aku justru pengen belajar nih Mbak. Kan 30 tahun bukan waktu yang mudah sebenarnya. Dan bisa dibilang kalau kita berbicara English course, English One itu adalah salah satu kiblat gitu ya. Anak saya dua-duanya di English One. Waktu itu mungkin masih di nama yang lain. Jadi top of mind ibu-ibu gitu ya. Kalau ngomongin English course, I believe it's English One gitu. Nah saya yakin pasti ada satu story atau satu guideline. Karena English One kan seperti yang Mbak Ambar bilang tadi ada banyak banget gitu ya. Pasti ada satu standar atau mungkin banyak standar gitu ya. Atau mungkin kita sebutnya golden standard atau apapun itu yang diimplementasikan gitu ya. Sampai English One itu bisa sebesar sekarang, sebanyak sekarang gitu di setiap kota. Nah itu menurut Mbak Ambar gimana sih implikasinya? Jadi kalau dulu gitu ya di English One, kalau di center level kita tuh belum ada acuan gitu yang secara terstandar bagaimana sih gitu ya. Dulu kan kita nggak tahu ya customer experience tuh apa sih. Taunya kita itu menghadapi customer tuh gimana sih gitu ya. Terus menjawab feedback dari customer tuh kayak gimana sih, kita nggak tahu, nggak ada guideline-nya. Yang penting baik aja deh sama ibu-ibu ya kan. Ibu-ibu matters. baik aja gitu yang penting gitu. Tapi nah ini yang menarik adalah ketika aku bertahun-tahun di center, kemudian as a headquarter ya, as a central office di Jakarta, itu punya gebrakan baru di tahun 2019. Mereka tuh membuka departemen CX gitu loh Mbak Vika. Berarti itu sebenarnya baru ya Mbak baru banget. Jadi tetapi 2019 itu kita tuh masih under operation team. Gitu. Jadi kita membangun SOP gitu ya awalnya untuk teman-teman yang after sales. Jadi kalau after sales kan students-nya itu menjadi perjalanan yang panjang ya, karena kita kursusnya itu 4,5 bulan sampai 1 tahun minimal satu levelnya. Jadi setelah itu dari situ itu fondasinya dibuat. Gitu. Tapi setelah beberapa tahun berkecimpung di CX dan membesarkan dan menggerakkan gitu ya fondasi-fondasi ini gitu, kami tuh akhirnya membuat satu departemen khusus gitu ya untuk customer experience. Jadi kita sudah independen, sudah berdiri sendiri. Jadi fokus saya dan tim itu benar-benar mengkoordinasi, mengembangkan, menggerakkan inisiatif dari CX ya untuk membangun sistem, untuk membangun culture gitu, dan proses bagaimana sih kita bisa memberikan dampak kepada ribuan parents kami dan students kami. Kemudian tadi yang Mbak Vika singgung mengenai golden standard ya. Jadi golden standard kita tuh apa sih? Karena kalau kita bicara customer experience itu kan merupakan sebuah inti dari layanan dan kualitas ya. Betul. Jadi golden standard kita tuh kita maunya bisa konsisten. Tentu saja empathy ya yang kedua, dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa merespon itu cepat. Gitu. Karena saya ingin memastikan dan tim juga ingin memastikan bahwa pengalaman yang para parents, students, baik itu ya semua ya, eksternal customer ataupun internal customer itu sama semuanya seluruh Indonesia. Karena kita ada di semua kota kan di Indonesia. Jadi saya harus memastikan golden standard itu terimplementasikan dengan baik seperti itu. Oke, menarik sekali Mbak. Nah, pertanyaan selanjutnya, kita kan tadi seperti Mbak Ambar sampaikan gitu ya, memaintain ribuan gitu ya. Dan yang di-maintain
nggak main-main loh, manusia ras terkuat di bumi, ibu-ibu. Karena walaupun anak-anaknya yang join, tapi biasanya yang akan lebih involve pasti orang tuanya gitu ya. Benar. Nah, tantangannya nih Mbak, apalagi ketika Mbak Ambar mulai implementasi gitu ya untuk membuat satu standar customer experience. Tantangannya tuh apa tuh Mbak biasanya? Tantangannya gini, tadi saya udah sampaikan ya, di depan itu kita punya yang namanya SOP yang selalu kita adjust berdasarkan market behavior, berdasarkan pasar yang ada gitu ya. Jadi sebenarnya basicnya udah ada gitu. Tantangannya apa? Tantangannya adalah banyak sekali sebenarnya Mbak Vika gitu ya. Kalau misalnya bisa saya sampaikan kayak turnover itu juga sangat berpengaruh sekali ya terhadap standar dan kualitas pelayanan gitu. Yang kedua adalah bagaimana sih menjaga mindsetnya kita gitu ya untuk mendeliver customer experience yang go above and beyond gitu. It's really hard. Jadi menurut saya yang paling penting adalah tantangan terberat adalah mindset. Gimana sih kita bisa terus berpikir bahwa kita ini harus sentrik. Semuanya harus berfokus kepada customer, berfokus kepada pelanggan gitu. Nah, itu juga satu hal yang harus di-maintain sebenarnya. Kalau dari corporate sendiri nih Mbak, dari pusat gitu ya. Ini kan penting banget karena saya percaya misalkan kita ngomongin deh culture di Jakarta, culture di Depok sendiri, Bekasi. Ini baru yang masih Jabodetabek nih Mbak. Belum nanti culture di area-area di daerah gitu timur gitu ya. Itu kan pasti berbeda-beda. Nah, bagaimana cara Mbak Ambar sebagai Head of Customer Experience bisa membuat satu seragam gitu ya, maksudnya apakah memang harus seragam atau memang di-adjust atau seperti apa Mbak untuk customer experience sendiri? Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya harus seragam, tentu saja kita selalu berkiblat balik lagi ke SOP. Ya, SOP-nya tuh gimana gitu. Tetapi yang paling penting adalah komunikasi dua arah. Jadi kalau kita di departemen customer experience di English One, Mbak Vika, kita tuh nggak bekerja sendiri. Jadi kita kolaborasi sama semua tim yang ada di central office. Nah, yang memberikan support secara terus-menerus itu pastinya ada yang kita sebut namanya regional team. Nah, beliau-beliau ini yang membantu kita untuk menjaga bagaimana sih mengimplementasikan semua SOP yang ada. Dan yang paling penting adalah komunikasi dua arah ya. Komunikasi dua arah di mana kita tahu ya kalau misalnya kita ngobrol nggak didengar itu kan rasanya nggak enak ya, Mbak Vika ya. Betul. Jadi gimana caranya kita sebagai tim yang ada di sentral, bagaimana sih at least kita bisa support dengan cara ya paling basic itu adalah ngedenger dulu. Kita dengar dulu apa masukan, apa yang berubah di market tersebut, kemudian kita akan adjust. Jadi mungkin ada beberapa adjustment memang yang kita yang kita implementasikan di bagian-bagian Indonesia untuk market-market tertentu gitu. Jadi ya seperti itu caranya bagaimana kalau misalnya kita mau ya menseragamkan gitu. Jadi customer experience itu kan nggak perlu kaku ya, nggak perlu rumit juga, gitu. Jadi kita tergantung apa yang paling penting adalah di mana ada pain point, di situ yang harus kita perbaiki gitu ya, baik itu secara misalnya immediate gitu atau ya berkesinambungan gitu. Jadi ya caranya memang adjustment dan yang paling penting adalah human touch ya, karena human touch itu gimana sih rasanya berempati itu paling penting gitu. Ini aku mau ngasih satu statement yang mungkin agak bertabrakan dengan statement Mbak Ambar tadi gitu ya. Kalau kita ngomongin efisiensi termasuk mendengar tadi gitu ya, salah satu yang perlu dihadirkan mungkin adalah teknologi. Betul ya. Tapi ketika kita ngomongin teknologi, Mbak Ambar pun sudah mengatakan bahwa tetap harus ada nih human touch gitu kan. Nah, kalau dari sisi Mbak Ambar sendiri di English One, apakah sudah ada implementasi teknologi untuk saat ini untuk mendengar tadi ya, yang paling penting kan kita harus mendengar dari sisi baik itu pelanggan maupun orang-orang di regional gitu. Nah, kalau dari Mbak Ambar dan English One sendiri seperti apa Mbak?
Oke, ini sangat menarik Mbak Vika karena departemen ini baru gitu ya buat kita di English One gitu. Jadi fokus saya gitu tadi saya sudah sampaikan sedikit, saya mengkoordinasi gitu, menggerakkan inisiatif CX gitu ya. Jadi CX itu kan sekarang kalau orang bilang customer service itu nggak bisa diukur, siapa bilang gitu ya, karena kita banyak sekali sebenarnya customer experience support effort yang bisa di measure. Betul. Ya Mbak ya. Gitu. Jadi apalagi dengan sekarang orang udah sangat digitalize banget. Gitu. Jadi pertama yang kami lakukan di English One adalah transformasi digital. Jadi transformasi digital ini kami mulai, yang paling pertama adalah automation. Gitu. Automation, kita pengen tahu nih gimana sih cara kita mendengar, khusus untuk tahun ini baru pertama kalinya kita mengautomate yang namanya survei tingkat kepuasan pelanggan atau NPS Mbak Vika. Gitu. Jadi kita pakai survei Sensum. Thank you. Jadi kita pakai survei Sensum untuk membantu kita melihat, karena gini, menurut saya mengautomasi atau transformasi digital ini itu kita perlu perlu wadahnya gitu, perlu alat untuk bisa melihat, karena NPS ini atau survei ini benar-benar ditunjukkan kepada existing students kita, gimana sih pelayanan kita, bukan cuma layanan yang ketika mereka datang ya terus disapa gitu, enggak, tapi end to end, mulai dari gimana sih informasi yang kita sampaikan itu, komunikasi yang kita sampaikan kepada orang tua itu sampai gitu, terus gimana sih produk kita, gimana sih facility kita, semuanya kita bisa lihat, kita bisa dengar. Dan dengan cara transformasi digital ini, menjadikan ini semua digital, kita tuh punya makin banyak insight. Karena kita terbatas kan ya, kalau kita pakai yang manual kemarin itu kita terbatasnya sama resource. Betul. Nah, sekarang kita invest, dibalance kan gitu ya, investnya di sistem, sehingga kita bisa memperbanyak dan melihat insight yang datang untuk kita, dan disitulah kita bisa memulai gitu ya. Ternyata banyak sekali yang brutally honest. Iya kan? Ini agak bukan Indonesia sebenarnya ya kan? Correct. Karena kalau di Indonesia kan kebanyakan maaf ya Bapak Ibu, kadang-kadang punten atau pekewoh gitu ya. Pekewoh, bahasanya kalau di telepon Ibu di English One gimana gitu. Bagus Mas, semuanya oke gitu. Tapi kalau semuanya di automate gitu ya, pakai ya sekarang banyak ya alatnya gitu, toolsnya untuk mengautomasi itu sangat, kita dapat brutally honest comments gitu. Betul. Ya, yang dimana kita wow gitu, kita juga cukup, kita surprise tapi it expected. Ya, it's expected because kita tahu ini akan terjadi gitu. Jadi itu adalah salah satu caranya gimana kita mendengar insight yang pengen lebih wide, lebih banyak dengan cara transformasi digital gitu. Menarik banget sih Mbak. Jadi sebenarnya seberapa penting gitu ya otomasi. Ini cukup kalau aku bilang agak, tadi aku bukan Indonesia karena memang orang Indonesia tuh mostly nggak enakan gitu ya. Tapi ternyata ketika harus diam-diam gitu ya. Kalau harus personal sih. Harus personal ya. Jadi kalau zaman sekarang menurut aku itu harus hyper personalize. Berarti masuk dengan human touch-nya tadi masih tetap dapat ya, walaupun kita kirimkannya dengan digital gitu. Kadang kan orang ngerasa kalau udah digital ya udah aja gitu. Berarti kan ini justru bukan personalized, bukan nggak ada human touch-nya gitu. Tapi ternyata dengan seperti itu justru akan lebih dilihatnya human touch gitu ya. Betul, karena gini Mbak Vika, kita tidak menghilangkan kita punya agent. Justru kita mengenhance, kita justru membantu mereka gitu ya di central office gitu untuk melihat semua comments atau feedback, kemudian mengidentifikasikan itu menjadi, kita melihat sentimennya, terus kita melihat komennya. Jadi dari situ teman-teman kontak agent bisa lihat. Jadi kita nggak pernah neglect. Jadi kalau misalnya dilihat berapa ribu yang masuk gitu, wah itu ribuan Mbak Vika. Tapi kita punya tim di mana setiap hari mereka itu karena
again dengan survei Sensum, hidup menjadi lebih mudah ya teman-teman. Terima kasih Mbak Ambar. Udah ada dashboard. Tidak expect loh. Sudah ada dashboard, sudah diklasifikasikan gitu ya. Jadi dan udah ada sistem tiketingnya juga bahkan gitu ya, secanggih itu sehingga memudahkan dan sebenarnya bisa mengenhance gitu. Yang tadinya kita di tractor kita harus lihat dulu satu-satu ya manual. Kalau sekarang nggak perlu lagi, sentimennya udah automatically kelihatan. Dari situ kita bisa langsung escalate. Nah dari situ juga kita merubah, kita punya sistem SLA yang tadinya mungkin itu 1 kali 24 jam, tapi sekarang kayak misalnya within a day, within I don't know, kayak 2 hours 3 hours itu udah solve gitu. Jadi itu sangat membantu kita banget untuk menyelesaikan dan mengidentifikasi kira-kira apa sih yang perlu kita fix it gitu loh. Tapi ini menarik banget sih Mbak. I believe ketika tadi disampaikan yang harusnya SLA atau problem solving timingnya itu lebih panjang, kemudian menjadi lebih cepat, itu impactnya, apalagi saya misalkan ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu komplain yang biasanya kita harus sampai nulis di social media and then it can be solved gitu, pasti akan happiness levelnya itu naik gitu ya. Aku punya data menarik, ini kebetulan Kata Data yang mengeluarkan tahun 2022, 64% orang tua lebih percaya rekomendasi dari sesama orang tua dibandingkan iklan sekolah. Nah, ini menarik banget sih karena aku percaya bahwa ketika happy parents gitu ya, kayak contohnya mungkin yang tadi nih, tadinya nggak happy, tadinya komplain, tapi ternyata English One bisa menyelesaikan lebih cepat. Pasti itu akan ada impactnya gitu ya. Jadi tadinya nggak happy, tapi ternyata mereka mendengar loh gitu. Nah itu apakah memang sebenarnya at the end tujuan akhir dari English One adalah ke situ tuh Mbak, untuk lebih ke apa ya, like promosi secara gratis dari ibu-ibu ini nih kayak gitu. Ya sebenarnya kalau kita lihat dari konsep dasar customer experience itu kan adalah kita tuh nggak cuma layanan sama produknya ya. Semuanya ada dalam hidup gitu. Apalagi ini adalah menurut saya investasi jangka panjang untuk anak-anak gitu. Kita tuh sangat berhati-hati banget, apalagi kita tuh di edukasi industri ya, Mbak Vika gitu, dimana kita tahu kita parents lah ya, kita tahu gimana caranya supaya anak kita bisa dapat sesuatu yang paling bagus untuk edukasi mereka gitu. Dan dalam perjalanannya itu ya tadi kayak saya bilang, bukan melulu soal produk dan layanan, tetapi bagaimana gitu ya, feelings kita atau perasaan yang tertinggal dengan brand itu gitu. Jadi gimana caranya kita tuh sebagai tempat yang sudah dipercaya oleh para orang tua untuk meningkatkan satisfaction itu. Salah satunya kita sebenarnya punya banyak Mbak Vika, nggak cuma tadi ya, nggak cuma survei tingkat kepuasan pelanggan, nggak cuma NPS gitu, tapi dari data yang tadi Mbak sajikan, dan itu tuh terreflect juga sama kita. Jadi contoh di kuartal 3 kemarin gitu ya, NPS gitu kalau secara standar, secara nasional, standar jadi ya umum. Kalau yang nggak aware dengan apa itu NPS itu adalah Net Promoter Score, dan biasanya kita gunakan untuk mengetahui nih seberapa, nggak cuma seberapa bahagia ya, tapi overall itu seberapa mau sih mereka mempromosikan merekomendasikan satu produk atau brand tertentu gitu ya Mbak ya. Silakan. Jadi kita punya NPS itu setiap kuartal Mbak Vika untuk semua parents existing kita gitu. Nah standarnya biasanya NPS tuh 60% ya, itu udah bagus banget. Jadi brand yang punya NPS 60% tuh udah bagus banget gitu. Sangat bagus. Iya, sangat bagus gitu. Di kuartal 3 kemarin kita tuh punya NPS 61. Di kuartal 4 ini ongoing ini naik 6%. Wow. Dengan cara tadi kan kita udah mengotomasi, kita mau dapat insight lebih banyak, kita dapat insight nih lebih banyak dari parents-parentsnya English One. Terima kasih ibu bapak yang udah isi surveinya ya. Jadi sangat signifikan banget kenaikan 6% itu buat kami gitu. Jadi apapun hasilnya itu memberikan benchmark bahwa ternyata satisfactionnya parents kita ini meningkat loh di kuartal ini
gitu. Dan it's apa ya, sebagai practitioner-nya di company itu kan pasti, dan semua orang ya, karena kan semuanya CX ambassador. Ya, karena bukan cuma CX team doang yang menjaga customer experience, tapi semuanya, semua tim gitu. Jadi berkaitan sama tadi satisfactions, ini adalah hal-hal atau langkah-langkah yang kita lakukan untuk meningkatkan satisfaction. Salah satunya adalah seberapa cepat kita bisa merespon parents gitu. Karena maaf ya, aku juga ibu-ibu. Jadi kalau misalnya belum dijawab tuh rasanya belum lega. Kejer terus. Iya, belum tidur nyenyak gitu. Gitu. Menarik. Now aku tuh pengen tahu sebenarnya, banyak company yang bilang ini tuh agak tricky. Jadi gini, oke, kita bisa nih denger dari sisi customer kita, tapi means after that bakal banyak job, bakal banyak kerjaan di internal. Dan I believe itu juga terjadi di English One dong. Begitu mengimplementasikan customer experience, mendengarkan secara langsung ke orang tua, ke murid gitu ya. Pasti ada kayak tadi, oke lah, dapat insight nih. Oke, kalau secara positifnya kan banyak insight. Nah, tapi kalau negatifnya aku nggak tahu ini negatif atau enggak nih, Mbak. Jadi banyak kerjaan gitu. Nah, ini gimana sih, Mbak, untuk English One bisa nextnya nih, kalau udah dapat komplain, kalau ada feedback, nextnya tuh gimana biasanya memanage-nya? Oke, benar banget Mbak, banyak kerjaan. Mbak Ambar yang paling suka banyak kerjaan kayaknya. Banyak kerjaan, bener banget gitu. Tapi gini, itu adalah salah satu komitmen yang kita buat. Karena sebenarnya si customer experience ini itu menjadi core value-nya English One gitu. Right. Jadi yang menarik adalah yes tired, yes banyak, tapi dengan sistem yang sekarang kita ada ya, otomasi sistem, kemudian SLA, SOP yang sudah kita buat pada tahun ini itu benar-benar memudahkan sekali. Walaupun tingkat eskalasinya itu beda-beda ya. Jadi kita ini kalau misalnya ada balik lagi Mbak tadi ke sistem. Jadi semua insight yang masuk ke kita itu akan kita masukkan ke dalam sistem. Kita identifikasi sentimennya, kemudian komennya apa. Kadang sentimen itu namanya juga teknologi ya. Kadang suka nggak matching. Nah itu yang bisa gimana caranya para kontak agent ini mensortir itu. Gitu. Nah setelah kerjaan yang banyak itu kita kita tuh punya banyak sekali center di Indonesia, tapi kita punya yang namanya tadi regional team. Kita bagi ke regional team dan itu sangat memudahkan sekali buat kita gitu ya untuk mengeskalasi. Setelah dieskalasi gitu ya, kita identifikasi menjadi 3 bagian gitu. Jadi yang pertama adalah apakah itu immediate fix. Yang kedua itu adalah system issue. Atau yang ketiga adalah future insight. Nah, jadi dari 3 klasifikasi masalah ini yang ada di kita, kalau misalnya itu immediate fix, itu kita langsung kirimkan ke regional team untuk ke center director yang masing-masing ada di center. Sehingga setelah itu terselesaikan dalam 1x24 jam di sistem itu kita checklist. Nah, berarti itu daily. Wow. Kita maintain ya, monitoringnya daily. Karena apa? Percuma kalau misalnya kita bilang bahwa kita menggadang-gadang customer experience, ternyata tuh kita tidak memonitor dengan baik. Karena sebenarnya setelah kita tuh membangun sistem, Mbak Vika, kemudian kita menjalankan prosesnya dan menjadikan ini culture, yang paling penting adalah auditnya ya. Betul. Auditnya tuh gimana gitu secara internal, kemudian gimana sih caranya kita bisa mengimprove center kita masing-masing ya gitu, dan secara nasional tuh juga gimana. Tadi itu untuk immediate fix. Yang kedua sistem issue. Kalau sistem issue apa nih? Apa yang perlu di-enhance? Apakah contoh misalnya sistem issue itu kadang anak saya udah daftar online, tapi kok tidak di-assign ya ke center terdekat misalnya. Oh, itu kenapa? Misalnya ada delay atau apa gitu ya. Karena kita pakai beberapa sistem juga di dalam yang kita integrasikan gitu loh, satu sama lain. Itu. Terus yang ketiga adalah future insight.
Contoh misalnya, aduh, aku nggak bisa tunggu anakku karena lounge-nya kecil banget di center ini gitu. Pasti banyak banget ya. Gak bisa itu langsung ya Mbak ya. Iya. Red carpet besok. Nah itu kita tergantung sama centernya juga, karena kita punya yang namanya design review, Mbak, gitu ya, setiap tahun gitu kita lihat jika memungkinkan bisa direnovasi secepatnya sesuai dengan jadi kita ada tanggal-tanggalnya, maksudnya ada waktunya center itu harus update atau upgrade desain. Nah itu kita bisa bicarakan sehingga kita bisa buat launch yang lebih besar seperti sekarang ya, kalau lihat English One yang sekarang tuh desainnya very modern, gitu, dimana kasih kenyamanan buat parents atau buat nanny juga untuk bisa tunggu gitu. Ini based on customer experience, mendengarkan juga ya? Yes, semuanya Mbak, menarik. Gitu. Jadi ini yang menjadi basic kita, bagaimana kita membuat perubahan ya secara internal dan secara eksternal gitu. Very much interesting. Karena gini, kalau kita ngomongin pendidikan gitu ya Mbak ya, mungkin zaman dulu pendidikan itu ya as simple as anaknya berprestasi, nyari yang bisa membuat anaknya berprestasi, dan itu yang mungkin diberikan oleh lembaga pendidikan gitu ya. Tapi sekarang ternyata luas sekali ya, luas banget sampai perkara ini mamah-mamahnya mau gosip di mana nih. Iya. Mama-mama dan mbak-mbaknya, neni-neninya mau nunggu di mana itu sampai menjadi matters gitu ya. Mungkin ini juga buat teman-teman di dunia pendidikan gitu ya, bisa juga belajar dari English One. Ternyata banyak banget yang bisa kita pelajari dari English One ini ya. Nah, selanjutnya aku juga pengen tahu nih Mbak, bagaimana sih, ini kan balik lagi tadi sebenarnya sudah ada hierarchy gitu ya. Betul. Untuk memonitor semua feedback gitu. Tapi bagaimana make sure bahwa setiap di area-area itu sudah mengimplementasikan tadi, let's say nih udah tick box, tapi apakah ini udah benar-benar tick box? Apakah ada further checking gitu untuk customernya langsung gitu Mbak? Biasanya seperti apa tuh? Banyak cara Mbak Vika kalau di English One. Jadi tadi dari tim terkait, jadi kalau misalnya kita secara nasional customer experience kan memang memberikan insight ya terhadap departemen lain gitu. Nah tadi kita bilang bahwa kita di central team itu supportnya kolaboratif, sehingga regional team yang biasa visit ke center itu yang mencek semuanya apakah sudah diimplementasikan sesuai SOP. Gitu. Terus kita kayaknya nggak percaya, mungkin kalau misalnya dari tim internal itu terschedule ya. Jadi kayak bisa-bisanya aja nih gitu kan, dibuat aja gitu ya. Tapi kita pengen lihat gitu, bener nggak sih kita ada yang namanya mystery shopper. Jadi journey-nya terukur banget ya. Gitu. Dan itu kan juga nggak sembarangan ya. Kalau misalnya ada kita yang visit terschedule, ya udahlah kita bisa kondisikan. Tapi kalau mystery shopper kan nggak ada yang tahu gitu kapan gitu ya, di mana gitu. Jadi itu terus yang lain-lain ya berdasarkan kayak misalnya kita ada FGD gitu. Terus kemudian kita lihat dari rate partisipasinya parents ketika melakukan parents facing event gitu ya di center. Terus juga kadang-kadang kita juga bisa lihat dari retensi. Itu paling gampang ya. Ya, betul sekali. Close one itu paling gampang gitu ya di bisnis, gimana kita ujung-ujungnya kita mau drive retention. Menciptakan customer experience ini kan untuk ujung-ujungnya cuan. Untuk business growth ya. Kalau misalnya retentionnya nggak bisa kekejar, berarti ada gap. There's something wrong. There's something wrong. Ada pain point yang harus kita perbaiki, yang harus kita fix. So ya gitu aja terus gitu. Jadi itu adalah sebenarnya itu yang menjadikan kita tuh besar sampai sekarang, karena kita bisa lihat apa aja sih yang kira-kira bisa menjadi pain point, dan kita tuh eskalasinya sangat cepat karena semua sistemnya sudah ada sekarang. Kemudian timnya juga kolaborasinya central center itu cukup tektokannya cepet ya. Ya gitu, apalagi kita sekarang kan kerja sama anak Gen Z yang cepet juga gitu. Jadi ya lebih sekarang lebih tertata, lebih terstruktur. Menarik banget Mbak. Ini mungkin dari semua penjelasan Mbak Ambar tadi gitu ya, aku bisa melihat kenapa English One bisa semaju dan
secepat ini kayaknya mau nambah branch terus ya Mbak ya setiap ada plan. Amin. Nah, aku punya data juga nih Mbak, ini dikeluarkan oleh CX Trends in Education tahun 2023. 62% orang tua mengatakan bahwa keterlibatan mereka dalam feedback sekolah, bisa lembaga pendidikan gitu ya pastinya, membuat mereka lebih loyal terhadap institusi. Jadi sebenarnya sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Mbak Ambar tadi ya, retensi itu sebenarnya gampang banget untuk melihatnya. Yes, betul. Happiness levelnya ya lihat aja dari retensinya gitu, apakah tetap tumbuh atau tidak gitu ya. Nah ini menarik banget Mbak Ambar, kalau dari tadi kita ngobrolin dari sisi kayak kalau English One itu sudah apa ya, udah ngelotok banget lah kalau urusan customer gitu ya. Nah aku mau karena kita berbicara tentang dunia pendidikan gitu ya, tentunya pendidikan ini tidak bisa lepas dari sosok pengajarnya gitu. Aku gak tahu apakah Mbak Ambar juga menghandle ini, tapi aku justru pengen tahu juga nih Mbak, kalau kita mendengar experience customernya se-concern itu, nah bagaimana English One juga mendengar experience dari employee-nya. Tapi kalau employee itu kan luas gitu ya, tapi aku lebih meng-highlight dari sisi teachers, karena kalau teachers itu kan very much concern gitu ya, pasti orang tua pasti juga sangat concern dengan teachers. Nah itu seperti apa Mbak? Oke, jadi kalau kita punya wadah juga Mbak Vika untuk melihat satisfaction. Jadi bukan cuma untuk eksternal, tapi juga ada untuk internal. Wow. Gitu. Jadi kita punya yang namanya satisfaction juga, benchmark untuk employee kita internal gitu ya, baik yang ada di sentral ataupun yang ada di center. Saya rasa semua industri sekarang udah banyak juga yang pakai itu, termasuk juga yang buat di education. Dan itu penting banget ya melihat satisfaction terutama untuk teacher. Karena kita tahu ya, paling banyak tuh anak-anak menghabiskan waktu tuh di mana sih? Ya di kan? kelas di ya. kelas. Jadi kalau misalnya bayangin kalau misalnya teachernya itu nggak happy, ya nggak ceria gitu ya, wah itu sangat berdampak sekali gitu, akan berdampak sekali buat kita gitu. Oke, jadi aku bisa bilang dengan penjelasan Mbak Ambar barusan bahwa English Ones ini very experience centric gitu ya, nggak cuma dari customers tapi dari employee-nya juga. Kita mengusahakan ke sana, kita mengusahakan ke sana, tapi itu adalah ultimate goal-nya kita ya, supaya bisa menjadikan ini semuanya centric, semuanya berfokus kepada customer, baik itu internal maupun eksternal. Oke. Nah, ini aku mau berbicara dari sisi future lah ya, kita ngomongin future-nya customer experience gitu ya. Kalau melihat perkembangan customer experience di English One sekarang gitu ya, menurut Mbak Ambar tren kedepannya nih untuk lembaga pendidikan gitu ya, English One ini harusnya experience seperti apa sih gitu yang bisa membuat English One bertumbuh gitu Mbak? Oke, kalau kita lihat tren apa gitu ya, kalau kita lihat semuanya nih, tadi aku balik lagi ke transformasi digital ya. Jadi ini nih parents itu kan kita tuh market kan akan bergeser terus ya Mbak. Sekarang aja sudah ada anak Gen Z gitu yang anaknya udah umur 3 tahun. Gen Z itu 96 ya, 97 ya. Mungkin udah punya anak gitu usianya 3 tahun dan itu udah masuk English One. Jadi kita melihat orang tua kini tuh semakin digital savvy. Aku sengaja loh tadi nggak nyebut digital karena nggak mau ngelit. Ternyata memang yang keluar pun digital. Iya, tapi memang that's true gitu ya. Jadi digital savvy di mana pengennya layanannya cepat, layanannya tuh transparan. Gak sabaran. Nah, itu ngomong nggak sabaran nggak enak kayaknya Mbak Ambar. Dan harus responsif. Jadi kayaknya Miss kok belum dijawab gitu kan. Biasanya kalau kita kita pasti ada eskalasi waktu ya gitu. Tapi kok Miss kok belum dijawab. Nah makanya sekarang trennya itu parents itu digital savvy, di mana mereka ingin semua komunikasinya itu cepat, transparan gitu ya. Terus responsif kitanya gitu. Nah di sini aku melihat ini sebagai tren. Ya, dan ekspektasinya mereka justru ya ini bukan harus ya kita juga parents ya. Jadi aku melihat tren ini, parents itu berekspektasi bahwa mereka mau experience yang seamless.
gitu. Nggak mau ada satupun kayak hassle gitu kayaknya ya orang tua. Hustle-nya nggak mau tahu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita WhatsApp udah harus dijawab. Nah makanya ya itu kita bergantung sekali juga sekarang sama yang namanya teknologi. Oke. Gitu. Mbak, ini pendengar kita tuh nggak cuma dari enterprise gitu ya, ada juga beberapa dari SME. Okay. Nah, ada nggak Mbak saran untuk mereka yang sedang berjuang gitu ya untuk membuat standarisasi customer experience gitu in limitation of budget gitu. Ada suggestion nggak sih Mbak? Harus gimana sih? Iya, sebenarnya karena aku juga berangkat dari center ya. Jadi hal-hal simple itu untuk semua yang sedang memulai bisnis gitu ya. Les-lesan mungkin kan dari les-lesan kecil atau mungkin kayak private gitu kan ya ada juga gitu loh. Jadi intinya adalah mulailah mendengar pelanggan ya, sekecil apapun input dengerin ya. Jadi itu adalah one step, jangan denial, jangan guessing, jangan asumsi. Nah itu banyak banget nih, apalagi sebenarnya profesional ya atau expertise gitu kadang-kadang juga masih banyak yang belum bisa mendengar dengan baik ya gitu. Jadi segala apapun masukan itu harus didengar ya. Jadi satu, tidak boleh guessing, tidak boleh asumsi gitu ya, tidak boleh di-neglect gitu. Terus ya yang kedua, jangan tunggu sistem itu sempurna. Oke, kadang kan orang gitu ya. Iya, kadang-kadang kan harus nyempurnain sistem dulu baru launch gitu kan. Nah, itu kadang-kadang yang menjadi gapnya kita sebagai praktisi gitu ya, bahwa tunggu dulu sistem sempurnain dulu. Ya, kalau kita tunggu sistem menjadi sempurna, gimana cara kita untuk menyelesaikan masalah gitu. Sebenarnya kan terkreatnya masalah itu kan pasti karena ada gap. Betul. Yang tidak sesuai sama ekspektasi ya. Betul. Jadi makanya jangan tunggu sampai sistem sempurna, mulailah untuk menyelesaikan perbaikan-perbaikan kecil karena itu matters untuk customer. Apapun itu, walaupun belum sampai solving yang benar-benar fokusnya atau problemnya dia ya, tapi at least kita kita showing bahwa kita listen and kita wants to fix it gitu. Customer pasti appreciate itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bisnis kecil besar sama aja, jangan lupa untuk libatin tim. Oke. Karena frontliner itu atau yang cuma jawabin WhatsApp itu bukan cuma yang meng-create CX loh. Kita sebagai brand owner gitu ya, atau misalnya kita sebagai finance atau kita sebagai apapun lah ya di tim, itu sangat berpengaruh sekali. Jadi libatkan tim itu penting banget. Dan satu lagi yang terakhir adalah ukur. Ya, mengukur apapun gitu ya yang ada di CX measurement tuh banyak banget. Ya, ada mengukur misalnya dari tim kita dulu, apakah customer itu puas dengan jawaban dari staff kita misalnya, atau langsung ke customernya, misalnya tingkat kepuasannya gimana sih rasa makanannya. Gitu. Kita udah perbaiki nih resepnya dari semua yang input kemarin misalnya gitu ya. Nah, yang kecil-kecil kayak gitu ya. Jadi menurut aku itu sangat matters banget untuk ngebangun CX. Jadi jangan pernah takut untuk memulai CX karena that is very important to grow your business. Menarik banget. Balik lagi mungkin yang tadi ya Mbak ya, orang tuh banyak yang takut karena waduh ini bakal banyak kerjaan gitu ya. Tapi berarti kalau dari semua penjelasannya Mbak Ambar tadi, at the end I think mungkin yang bisa menjadi satu motivasi itu adalah when CX-nya itu bagus, itu pasti akan korelasi positif terhadap retensi dan juga at the end ya revenue of the business. Bener kayak gitu ya Mbak ya? Betul. Jadi kalau misalnya kita lihat CX itu kan bukan investasi jangka pendek. Itu bukan proyek jangka pendek. Nggak bisa langsung selling gitu ya, kayak nggak bisa langsung dinilai ROI-nya berapa sih. Iya benar. Itu perjalanan jangka panjang gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bicara soal customer experience, itu kita bicara soal budaya. Gimana kita bisa meng-create budaya CX di company kita gitu ya, baik kecil, menengah, besar gitu. Jadi itu merupakan jangka panjang, dan berinvestasi di customer experience itu artinya menanam fondasi yang kuat gitu loh untuk brand kita.
gitu. Karena tadi ya, kita kan bukan cuma fokus kepada layanan dan produk gitu, tapi bagaimana sih kita nggak pernah inget ya orang tuh ngomong apa sama kita. Iya, ya exactly. Kan? Tapi kita selalu udah ingat pikiran, how you treat me. How you treat me itu paling penting gitu ya. Betul. Itu membekas lah ya. Iya, membekas banget Mbak Vika gitu. Contoh terakhir gitu ya, aku beli kopi gitu. Aku nggak sadar kalau misalnya aku memang udah langganan di situ gitu ya. Tapi setiap kali aku datang, oh Mbak Amber kopinya udah jadi. Dia ingat gitu ya nama aku gitu ya. Just as simple as remember your name. Atau kayak, oh tumben kok kopinya nggak americano sih. Iya, betul kan? Banget. Jadi kita mungkin nggak sadar ya bahwa itu adalah something yang membuat kita meninggalkan feelings gitu terhadap brand itu gitu. So that's very important. Wow. Mbak, aku nggak nyangka kita udah 1 jam ya, hampir 1 jam. Kita ngobrol karena kita udah biasa ngobrol. Kayaknya masih pengen ngobrol deh Mbak Vika. Tapi kayaknya habis ini ngobrolinnya yang lain ya Mbak. Boleh. Nah, oke, thank you banget Mbak Amber atas waktu dan juga insight-nya. Tapi sebelum aku tutup nih buat teman-teman semua, ada pesan-pesan terakhir buat teman-teman kita yang di customer experience profesional gitu ya. Kira-kira apa, ada pesan atau mau cerita sedikit tentang promo-promo? Mungkin teman-teman di sini menunggu ada promo apa nih di English One. Oke. Pesannya apa ya? Tadi udah banyak ya kita. Udah banyak kayaknya pesan-pesannya ya. Udah banyak. Jadi yang paling pasti adalah mulailah mendengar. Ya, karena mendengar itu boleh pakai Survey-Sensum kali boleh, ya? Boleh banget. Kita sekarang Survey-Sensum adalah eye and ears ya. Oh. Eye and ears. Apakah kita perlu jadikan slogan kita? Ya, jadi itu sangat menarik dan sangat membantu banget Mbak Vika. Jujur itu benar-benar membantu perusahaan kita, bukan cuma melihat dari segi kejujuran para insight yang masuk gitu, tetapi juga membuat kita sadar bahwa ternyata lebih banyak mendengar, lebih banyak kita tahu, ternyata lebih banyak juga yang harus kita perbaiki. Karena mungkin selama ini kita selalu merasa brand kita adalah yang paling top of mind gitu ya. Ternyata enggak kok gitu ya. Ternyata masih banyak juga yang butuh kita improve dan untuk tetap menjadikan kita market leader di industri kita ya pastinya ya. Kalau saya ya di education gitu. Luar biasa banget Mbak Amber message-nya. Jadi teman-teman semua poinnya adalah jangan takut untuk mendengar. Karena dari mendengar itu justru kita akan dapat banyak banget insight gitu ya. Yang at the end insight itu bisa kita jadikan strategi untuk bisnis kita ke depannya. I think itu adalah penutup kita, kata-kata penutup. Luar biasa sekali Mbak Amber, energinya luar biasa. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah dengerin Experience Talk episode ketiga. Hari ini kita spesial menghadirkan Mbak Amber yang luar biasa sekali energinya dan sharingnya. Oke, sampai ketemu lagi di Experience Talk episode keempat, tentunya dengan bintang tamunya, nanti bintang tamu loh yang juga gak kalah menarik dan seru juga. Oke, thank you. Bye-bye. Terima kasih.